Nur-Adad adalah seorang raja yang memerintah di Lagash, sebuah kota kuno di Mesopotamia Selatan, sekarang Irak modern, selama periode dinasti Isin Larsa sekitar abad ke-19 dan sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu raja dari dinasti Larsa yang bersaing dengan Isin dan Babilonia untuk menguasai wilayah Mesopotamia. Lagash adalah salah satu kota tertua di Mesopotamia, terkenal sejak periode Sumeria. Pada masa Nur-Adad, kota ini berada di bawah pengaruh dinasti Larsa yang sedang bersaing dengan Isin dan Babilonia untuk menguasai Mesopotamia. Pada masa itu, Mesopotamia terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil setelah jatuhnya Kekaisaran Akkadia dan Ur III. Dua kekuatan utama, Larsa dan Isin, berusaha menjadi penguasa utama wilayah tersebut. Nur-Adad kemungkinan merupakan raja yang memerintah Larsa setelah Sumuel dan sebelum Sin-Idinam. Nur-Adad kemungkinan memperluas pengaruh Larsa dengan menaklukkan kota-kota kecil di sekitarnya. Ia juga harus menghadapi ancaman dari Isin dan raja-rajanya yang ingin merebut kembali dominasi di Mesopotamia. Seperti banyak raja Mesopotamia lainnya, Nur-Adad membangun kuil, saluran irigasi, dan benteng pertahanan. Ia dikenal karena membangun atau merenovasi kuil-kuil untuk dewa-dewa Sumeria, seperti Enlil dan Ningirsu. Setelah Nur-Adad, kerajaan Larsa semakin kuat di bawah raja-raja berikutnya, terutama Rimsin I, yang akhirnya menaklukkan Isin sepenuhnya. Namun, kekuasaan Larsa akhirnya berakhir ketika Raja Hammurabi dari Babilonia menaklukkan mereka pada tahun 1763 sebelum Masehi. Pemerintahan Nur-Adad menunjukkan bagaimana kota-kota di Mesopotamia terus bersaing untuk supremasi dalam periode ini. Ia mungkin tidak terkenal Hammurabi atau Sargon, tetapi ia tetap merupakan bagian penting dari sejarah awal Larsa. Nur-Adad adalah salah satu raja penting dalam dinasti Larsa. Ia terlibat dalam persaingan kekuasaan antara Larsa dan Isin. Ia dikenal karena proyek pembangunan dan stabilitas yang ia ciptakan di wilayahnya. Meskipun tidak banyak catatan yang tersisa tentangnya, Nur-Adad tetap dikenang sebagai bagian dari era peralihan penting dalam sejarah Mesopotamia. Nur-Adad adalah salah satu raja dari dinasti Larsa yang memerintah Mesopotamia sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Sebagai penguasa, ia menerapkan berbagai kebijakan yang memperkuat ekonomi, militer, serta infrastruktur di wilayahnya. Nur-Adad membangun dan memperbaiki sistem irigasi untuk mendukung pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Mesopotamia. Kanal-kanal baru dibangun untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Ia memperkuat jalur perdagangan dengan kota-kota lain di Mesopotamia dan sekitarnya. Kemungkinan besar ia menerapkan sistem pajak yang lebih teratur untuk mendukung proyek pembangunan. Ia memperkuat benteng-benteng dan tembok kota untuk melindungi Larsa dari ancaman eksternal, terutama dari kerajaan Isin. Beberapa sumber menunjukkan bahwa ia mungkin melakukan ekspansi wilayah ke kota-kota kecil di sekitarnya. Pada masa pemerintahannya, Larsa dan Isin bersaing untuk menguasai wilayah Mesopotamia Selatan. Ia harus mempertahankan stabilitas dalam menghadapi ancaman dari raja-raja Isin yang berusaha memperluas kekuasaan mereka. Seperti banyak raja Mesopotamia lainnya, Nur-Adad merenovasi dan membangun kuil-kuil untuk para dewa. Ia mungkin membangun kuil untuk dewa Ningirsu dan Enlil, yang merupakan dewa penting dalam budaya Sumeria. Selain kuil, ia juga membangun jalan, kanal, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Fokus pada penguatan ekonomi melalui irigasi dan perdagangan. Meningkatkan sistem pertahanan untuk melindungi wilayah dari ancaman eksternal. Membangun infrastruktur dan kuil sebagai bentuk dukungan terhadap agama dan budaya. Kebijakan Raja Nur-Adad membantu memperkuat dinasti Larsa, yang pada akhirnya menjadi kekuatan besar di Mesopotamia sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Hammurabi dari Babilonia.
tidak banyak catatan rinci tentang peperangan yang terjadi di masa pemerintahan Raja Nur Adad dari dinasti Larsa di Mesopotamia. Tetapi berdasarkan konteks sejarahnya, kita bisa memahami bahwa ia kemungkinan besar terlibat dalam konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, terutama Isin, dalam upaya untuk memperluas atau mempertahankan kekuasaan Larsa. Pada saat itu, Mesopotamia berada dalam kondisi politik yang terpecah, dengan beberapa kota besar seperti Isin, Larsa, Babylon, dan Eshnunna yang bersaing untuk menjadi penguasa utama di wilayah tersebut. Sebelum munculnya Larsa sebagai kekuatan dominan, dinasti Isin adalah kekuatan utama di Mesopotamia. Raja-raja Isin seperti Lipit Ishtar telah membangun supremasi mereka di wilayah tersebut. Namun, ketika Larsa semakin kuat, terjadi persaingan sengit antara dua dinasti ini. Nur Adad yang memerintah sekitar abad ke-19 sebelum Masehi kemungkinan besar melanjutkan perang antara Larsa dan Isin yang sudah berlangsung sebelumnya. Salah satu tujuan utama Nur Adad mungkin adalah merebut kota-kota penting yang masih berada di bawah kekuasaan Isin. Raja-raja Larsa sebelum dan sesudah Nur Adad dikenal melakukan ekspansi militer. Sumuel, pendahulunya, telah memperluas wilayah Larsa, dan Sin Idinam, penggantinya, juga melanjutkan upaya ini. Kemungkinan besar Nur Adad juga melibatkan pasukannya dalam kampanye militer untuk menaklukkan kota-kota kecil dan wilayah pertanian penting. Selain Isin, kota-kota seperti Eshnunna dan Babilonia juga sedang tumbuh sebagai kekuatan besar. Ada kemungkinan Nur Adad harus menghadapi ancaman dari raja-raja Eshnunna atau Babilonia yang berusaha memperluas pengaruh mereka ke Mesopotamia Selatan. Peperangan di Mesopotamia pada masa ini sering melibatkan pengepungan kota karena sebagian besar wilayah terdiri dari kota-kota yang dilindungi oleh tembok besar. Seperti raja-raja lainnya, Nur Adad mungkin menggunakan pasukan bayaran dari suku-suku nomaden seperti suku Amori yang banyak terlibat dalam konflik di Mesopotamia. Salah satu alasan utama peperangan pada masa ini adalah untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam, terutama air dan tanah pertanian. Meskipun tidak banyak catatan peperangan spesifik dari masa Nur Adad, masa pemerintahannya membantu memperkuat posisi Larsa sebagai pesaing utama Isin. Setelah Nur Adad, dinasti Larsa terus berkembang hingga puncaknya di bawah Rimsin I yang akhirnya menaklukkan Isin sepenuhnya. Setelah masa Nur Adad, Mesopotamia tetap dalam keadaan konflik berkepanjangan hingga akhirnya Hammurabi dari Babilonia sekitar 1792 sampai 1750 SM menaklukkan Larsa dan menyatukan wilayah tersebut di bawah kekuasaan Babilonia. Nur Adad kemungkinan besar terlibat dalam konflik dengan Isin dan mungkin juga kota-kota lain seperti Babylon dan Eshnunna. Tujuan perang kemungkinan besar adalah untuk memperluas wilayah dan mengamankan jalur perdagangan. Mesopotamia pada masa ini berada dalam kondisi persaingan sengit sebelum akhirnya disatukan oleh Babilonia. Meskipun tidak ada catatan langsung tentang pertempuran spesifik yang dipimpin oleh Nur Adad, jelas bahwa pemerintahannya berlangsung dalam periode penuh konflik dan persaingan antar kerajaan di Mesopotamia. Raja Nur Adad adalah salah satu penguasa dari dinasti Larsa yang bersaing dengan kerajaan lain di Mesopotamia. Pemerintahannya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan berbagai kerajaan lain, termasuk Isin, Babilonia, Elam, dan Mari. Berikut adalah hubungan Nur Adad dengan bangsa-bangsa lain pada masanya. Isin dan Larsa adalah dua kekuatan utama di Mesopotamia setelah runtuhnya dinasti Urtatregik. Sebelum pemerintahan Nur Adad, Larsa masih dalam bayang-bayang Isin, tetapi mulai bangkit sebagai pesaing utama. Nur Adad kemungkinan melanjutkan ekspansi terhadap Isin yang sudah dimulai oleh pendahulunya. Kota-kota seperti Nippur dan Ur sering berpindah tangan antara Isin dan Larsa. Nur Adad kemungkinan berusaha mengamankan jalur perdagangan yang sebelumnya dikontrol oleh Isin.
Pada masa Nur Adad, Babilonia belum mencapai kejayaannya di bawah Hammurabi yang memerintah sekitar tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Namun, hubungan antara Larsa dan Babilonia bersifat kompetitif, terutama dalam menguasai perdagangan dan sumber daya di Mesopotamia. Ada kemungkinan bahwa Nur Adad harus menjaga keseimbangan kekuatan dengan Babilonia yang saat itu diperintah oleh dinasti Amorid. Elam di wilayah Iran modern adalah salah satu kekuatan utama yang sering menyerang kota-kota Mesopotamia. Raja-raja Larsa sebelum dan sesudah Nur Adad sering berurusan dengan Elam, baik melalui perang maupun persekutuan sementara. Tidak diketahui apakah Nur Adad secara langsung berperang melawan Elam, tetapi kemungkinan ia harus mempertahankan Larsa dari ancaman ini. Mari, di Suriah modern, adalah pusat perdagangan penting yang menghubungkan Mesopotamia dengan Levan. Para raja Larsa sering menjalin hubungan dagang dengan Mari, terutama untuk mendapatkan kayu, logam, dan kuda dari wilayah barat. Nur Adad mungkin memiliki hubungan perdagangan dengan Mari, meskipun sumber tertulis yang spesifik mengenai hal ini belum ditemukan. Menghadapi persaingan dengan Isin untuk menguasai Mesopotamia, menyeimbangkan hubungan dengan Babilonia yang sedang berkembang, menghadapi ancaman potensial dari Elam di timur, menjaga jalur perdagangan dengan Mari dan kota-kota lain. Meskipun tidak ada banyak catatan tentang interaksi spesifiknya, Nur Adad berperan dalam persaingan geopolitik yang menentukan masa depan Mesopotamia, terutama dalam persaingan antara Larsa dan Isin. Tidak banyak catatan sejarah yang secara spesifik menyebutkan bagaimana akhir hayat Raja Nur Adad, penguasa Larsa di Mesopotamia pada abad ke-19 sebelum Masehi. Namun, berdasarkan pola umum pemerintahan raja-raja di wilayah ini, ada beberapa kemungkinan. 1. Meninggal secara alami. Sebagian besar raja pada periode ini memerintah sampai mereka wafat karena usia tua atau penyakit. Jika Nur Adad tidak digulingkan, kemungkinan besar ia meninggal secara wajar dan digantikan oleh putranya atau penerus yang ditunjuk. 2. Dikalahkan dalam perebutan kekuasaan. Periode dinasti Larsa ditandai oleh persaingan dengan kerajaan Isin dan Babilonia. Bisa jadi Nur Adad mengalami kudeta atau perang dengan musuhnya sebelum digantikan oleh penerusnya, Sin Idinam. 3. Pergantian kekuasaan kepada Sin Idinam. Setelah masa pemerintahannya, Sin Idinam naik takhta. Tidak ada bukti jelas apakah transisi ini berlangsung damai atau ada konflik internal. Mengingat kurangnya sumber tertulis yang secara spesifik mendokumentasikan akhir hayatnya, kemungkinan besar Nur Adad meninggal secara alami atau digantikan melalui peralihan kekuasaan yang relatif stabil. Nur Adad adalah salah satu raja dari dinasti Larsa yang memerintah Mesopotamia sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Meskipun tidak terkenal Hammurabi atau Sargon, sejarawan tetap tertarik untuk meneliti jejak peninggalannya, terutama dalam bidang arsitektur, politik, dan administrasi. Para sejarawan mendapatkan informasi tentang Nur Adad dari beberapa sumber utama. Beberapa prasasti batu bata dan lempengan tanah liat ditemukan di reruntuhan kota Larsa. Inskripsi menyebutkan pembangunan kuil dan sistem irigasi yang dilakukan oleh Nur Adad. Teks ekonomi dan administrasi dari periode Larsa menyebutkan nama Nur Adad sebagai penguasa yang melakukan pembangunan besar. Beberapa sejarawan percaya bahwa penerus Nur Adad, seperti Sin Idinam, meneruskan kebijakan pembangunan yang ia mulai. Sejarawan percaya bahwa Nur Adad berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur Larsa. Beberapa peninggalan yang dikaitkan dengannya. Nur Adad diduga merenovasi kuil-kuil besar di Larsa, termasuk kuil untuk Dewa Ningirsu dan Enlil. Pembangunan kuil merupakan simbol legitimasi kekuasaan raja di Mesopotamia. Larsa adalah wilayah agraris yang bergantung pada sistem irigasi Sungai Efrat. Sejarawan menemukan bukti bahwa pada masa Nur Adad, sistem kanal dan bendungan diperbaiki untuk meningkatkan pertanian.
Beberapa teks kuno menyebutkan bahwa Nur Adad memperkuat tembok kota untuk mempertahankan Larsa dari ancaman ISIN dan negara kota lainnya. Sejarawan memiliki beberapa perspektif tentang peran Nur Adad dalam perkembangan Larsa dan Mesopotamia secara umum. Banyak arkeolog percaya bahwa Nur Adad adalah raja yang membangun fondasi stabil bagi ekspansi Larsa di masa depan. Ekskavasi di Larsa menunjukkan perkembangan kota selama masa pemerintahannya, terutama dalam infrastruktur. Beberapa sejarawan melihat Nur Adad sebagai pemimpin yang mempertahankan Larsa dalam persaingan dengan ISIN. Ia berhasil menjaga kestabilan kerajaan, meskipun akhirnya Larsa menjadi semakin kuat di bawah penerusnya, Rimsin I. Ada bukti bahwa pada masa Nur Adad, ekonomi Larsa berkembang, terutama dalam pertanian dan perdagangan. Penemuan tablet ekonomi menunjukkan bahwa ia menerapkan sistem pajak dan distribusi pangan yang lebih baik. Sejarawan mengakui peran Nur Adad dalam memperkuat kota Larsa melalui pembangunan kuil, sistem irigasi, dan benteng pertahanan. Meskipun tidak setenar raja besar seperti Hammurabi, ia berkontribusi dalam stabilitas kerajaan Larsa sebelum mencapai puncaknya. Jejak peninggalannya masih dipelajari oleh arkeolog melalui inskripsi, tablet ekonomi, dan struktur bangunan yang ditemukan di wilayah Mesopotamia.